Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh. Salam untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam juga untuk teman-teman yang ada di seluruh penjuru bumi, dari Sabang sampai Maroko. Dan wabil khusus salam untuk saudara-saudara saya, guru-guru saya, teman-teman dan sahabat saya yang ada di Aceh, dari Sabang sampai Kuala Simpang. Kemarin malam saya sempat membahas tentang Dukun Danu. Bukan Arya Kamandanu, tapi Dukun Danu. Dan dari hasil komen-komen yang ada di video tadi malam, saya melihat banyak juga yang tidak paham dengan bahasa saya yang kemarin malam, sehingga mengharuskan saya untuk membuat konten yang hampir mirip malam ini. Ya. Dan judulnya, saya menantang Dukun Danu. Bukan Arya Kamandanu, itu saudara saya, sahabat saya, tapi Dukun Danu yang sering mengaku sebagai apa? Ini saya nggak dengar, teman-teman ya. Saya nggak dengar dari telinga saya sendiri, dari beliau, tetapi dari teman-teman yang lain. Dan sebenarnya tidak boleh dibuat sebagai konten. Tetapi ada beberapa yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengaku sebagai reinkarnasi dari siapa bla 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 bla. Ya. Ustadz ngomong reinkarnasi sama aja seperti Ninja Hattori. Ya teman-teman ya, makanya saya tidak menyebutkan Ustadz, saya menyebutkan dukun. Dan saya menantang. Tentu tantangan saya tidak akan digubris. Kenapa? Karena level kita berbeda. Ya, berbeda level kita. Yang satu pembohong, yang satu membocorkan kebohongan. Terima kasih Ustadz Ali Khairul Azam. Apa kabar Luk Semawe? Jadi untuk fans fanatik daripada Dukun Danu, boleh menghadapi saya juga, atau anak buah, atau katanya ada kelompok khusus di YouTube yang memang selalu membela Dukun Danu ini. Untuk TIJ silahkan bela. Semakin banyak pembelaan semakin bagus. Semakin banyak bantahan semakin bagus. Akan kita lemparkan nanti satu persatu bukti atau pemaparan tentang apa yang saya bahas. Nanti kita akan bahas data-datanya teman-teman. Baik mereaction video. Oh, ada yang merequest tadi malam untuk TIJ mereaction video. Itu nggak mungkin kita lakukan teman-teman. Yang pertama, videonya ada yang dari kutipan dari televisi. Dan teman-teman sudah tahu itu sudah termasuk kepada konten berbayar dan akan dikenakan copyright jika TIJ mereupload. Kemudian dari channel, apalagi dari channel yang kita tantang, tentu mereka akan mencoba untuk melaporkan copyright juga. Jadi tidak bisa kita membuat reaction teman-teman. Kalau untuk yang membuat reaction kita puji-puji, kita promosi channelnya, itu cocok teman-teman. Itu baru dibolehkan, tidak ada copyright. Paham ya? Paham. Oke teman-teman.
Saya kemarin malam tidak membuat judul menantang, tapi malam ini saya buat judul menantang. Kenapa saya menantang? Kenapa saya buat judul khusus menantang? Karena saya menarik di bagian itu. Ketika ada beberapa statement atau pernyataan yang menyatakan secara tidak langsung bahwa beliau berada di pihak malaikat. Di belakang beliau ada malaikat. Kalau ada malaikat beliau di belakang beliau, tentu ada malaikat maut juga. Mungkin bisa mengirim-ngirim, ya kan? Apa harus pakai Grab? Waduh, kesebut judul, nggak apa-apa. Kita bukan YouTube terkenal. Bisa ngirim pakai ojek online dan segala macam. Mungkin bisa jadi seperti itu. Wahai saudaraku semuanya di seluruh tanah air, apabila ada orang di antara kalian atau orang yang selama ini kalian sebut ustaz, syekh, namun pengakuannya ngawur, bisa melihat malaikat, bisa ngobrol dengan malaikat, bisa memerintahkan malaikat, dan membuat pernyataan seolah malaikat sebagai kacungnya dia, maka jangan percaya kedustaan tersebut. Itu merupakan dusta. Itu dusta, teman-teman. Ya, itu dusta. Karena tidak ada, saya ulangi sekali lagi supaya yang baru bergabung, yang belum nonton tadi malam, saya ulang lagi supaya kalian paham bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini bisa memerintahkan malaikat. Ya. Kalau ada orang yang bisa memerintahkan malaikat, tunjukkan kepada saya. Saya mau menjadi musuhnya. Dan saya bersedia dikirimin malaikat maut untuk mencabut nyawa saya. Kalau ada orang seperti itu. Ada yang tadi malam salah memahami ucapan saya tentang ada pernyataan Dukun Danu bahwa dia bisa melihat Dajjal. Di situ saya mengatakan bahwa Dajjal belum lahir. Maksud saya, Dajjal itu belum muncul. Kok keduluan dia lihat? Apa mau mengaku sebagai Imam Mahdi? Waduh. Ada ya. Ya. Jadi jangan heran saudaraku, di Indonesia ini, apalagi di Pulau Jawa, banyak sekali hal yang demikian. Saya juga tidak tahu mengapa. Mungkin di sana sentral. Saya juga tidak tahu. Kenapa harus di sana yang paling banyak? Ya mungkin karena sentral. Saudara-saudaraku, mari kembalilah kepada agama kita. Kembalilah kepada syariat kita. Sekalipun kalian koar-koar mau menuntut ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, landasannya adalah syariat. Tanpa syariat kalian nggak akan bisa ke situ, saudaraku. Jangan main-main di situ. Ya. Landasan daripada ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu ada dalam syariat. Di antaranya adalah sifat 20. Sifat yang wajib dan sifat yang mustahil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu landasannya. Jangan ngawur. Bukan Nyai Roro Kidul yang mengarahkan kalian ke situ. Nanti kalau ditanya kayak Nyai Roro Kidul orang mana, asli mana, namanya siapa, kalian juga nggak tahu nanti. Itu cuman gelar Nyai Roro Kidul. Ya kan? Iya, itu ada namanya. Udahlah, saya nggak mau ngebahas masalah klinik, teman-teman. Tapi saya mau membahas orang yang unik-unik di Indonesia. Ngaku Tuhan, ngaku Ustadz, ngaku Nabi. Ngaku Ustadz biasalah, kalau ngaku Nabi, ngaku Tuhan. Paling parah lagi, ngaku bisa ngatur-ngatur malaikat. Itu yang paling parah, teman-teman. Parah. Jadi orang-orang, ya ini yang lain ya di luar konteks.
yang mengaku sebagai ilmu para wali atau wali YouTube. Waduh, parah teman-teman, wali YouTube bukan wali kutub ya, wali YouTube. Kadang ada yang goblok juga. Kita bilang wali YouTube, dibilang wali kutub, menghina wali kutub. Kita enggak membahas wali kutub, tetapi yang kita bahas wali YouTube. Wali kelas, kan banyak wali teman-teman. Wali kelas, wali murid, dan wali-wali yang lain. Indonesia. Kembalilah saudara-saudaraku semuanya. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya mengajak kalian ke jalan yang benar bukan berarti saya sudah benar. Tetapi saya juga sama seperti kalian. Berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Hanya kalian melihat sebuah ilmu yang bisa menggetarkan badan seolah-olah seperti ini. Yang ada harimaunya ini tuh segala macam. Kalian sudah terkesima. Sudah mabuk kepayang, udah tergila-gila, udah menganggap segalanya. Itu enggak seperti itu teman-temanku, saudaraku. Saya sudah sering mengatakan, jangan mencari ilmu kesaktian, tetapi carilah ilmu keselamatan. Bagaimana kita mendapatkan jalan untuk pulang? Kita hari ini ada di dalam perjalanan menuju alam yang lain. Alam yang akan kekal, teman-teman. Jadi ketika ada ustadz mengajak kalian mungkin untuk kebenaran, kalian akan mengatakan, sok benar lo, sok baik lo. Kan nggak boleh seperti itu. Apalagi yang mengatakannya si begundal seperti TIJ. Ya, jangan menganggap apa yang keluar dari orang yang acak-acakan seperti ini juga acak-acakan. Kalau memang sesuatu yang benar, apa salahnya? Walaupun, kalau saya sih, walaupun yang keluar itu benar dari mulut anjing, itu saya ambil saudaraku. Kalau itu kebaikan. Kalau itu keluar dari mulut babi, itu kebaikan. Saya ambil. Karena ada hikmahnya. Apalagi rantai yang keluar dari mulut babi. RB. Nggak seperti itu. Maaf bercanda teman-teman. Tetapi saya serius dalam bercanda saudaraku. Ya. Jadi berhati-hati. Sekarang banyak sekali ustadz berkamuflase. Ustadz dukun berkamuflase menjadi ustadz. Karena ketika dia menunjukkan identitas dia sebagai dukun, itu pelanggannya sepi sekarang, teman-teman. Kalau kita berbicara dukun, maka yang terbayang di otak kita itu ada tempat kemenyan, ada kantung menyan, ada tempat bakar-bakaran kemenyan, kemudian pakai blangkon, pakai keris, dinding rumahnya tepas, dari tepas bambu, kemudian ada cucukan senjata keris misalnya, atau parang, atau celurit di dinding rumahnya. Bukan seperti itu teman-teman. Seiring perkembangan zaman, dukun pun sudah mulai update, sudah mulai upgrade, sudah mulai pakai laptop, sudah mulai pakai jas. Ada yang pakai sorban dan juga pakai imamah. Ada juga yang pakai jubah dan segala macam. Jadi jangan mau tertipu dengan hal yang demikian, teman-teman. Ya. Nah, jadi cobalah kita semua untuk benar-benar mengkaji tentang agama, tentang dasar-dasar agama, supaya kita tidak terombang-ambing, teman-teman. Apalagi dukun online yang menjual ayat-ayat degelan, ayat-ayat degelan, ayat-ayat lelucon, ayat-ayat dobol. Hati-hati, teman-teman. Ya, apalagi ya ada nggak apa-apa kan yang dikasih itu ayat Al-Quran, ini itu segala macam. Kenapa harus beli? Kenapa harus beli? Berarti mereka dagang ayat. Dagang ayat yang seperti itu. Pokoknya di sini saya menunggu respon dari dukun Danu ya. Bukan Kamandanu, saya ulangi, dari dukun Danu. Saya menunggu respon. Mungkin kalau mau secara gaib juga bisa, mau secara fisik juga bisa, tapi kalau secara fisik saya tidak juga meremehkan beliau walaupun beliau sudah tua. Insya Allah kita pertanggungjawabkan. Oh, kalau misalnya beliau tidak turun tangan langsung karena beliau sudah tua, murid-murid beliau atau punggawa-punggawa beliau juga akan saya hadapi.
baik yang memang melalui media ataupun yang memang ingin berjumpa langsung, nanti boleh kita bahas. Di mana salahnya? Di mana dosanya? Di mana sesatnya? Nanti kita akan bahas ketika kita jumpa. Dan saya tidak bisa menyesat-satkan orang, tetapi ada beberapa perkataan yang memang di luar koridor. Ya, dan banyak bahasa-bahasa yang terbantah bahasanya sendiri oleh dirinya sendiri. Ada bohong-bohongnya, teman-teman, ada dobol-dobolnya. Jadi seperti itu. Ya. Tentunya saya mengomentari orang, apalagi orang-orang seperti itu, saya sudah ada bahan atau pertimbangan atau juga penelitian. Makanya saya berani memberikan semacam penilaian, apalagi di hadapan publik seperti ini. Kalau kita salah dalam memberikan salah dalam kita mengeluarkan statement, itu bisa berbahaya untuk diri kita. Selain menyalahi aturan perundang-undangan atau undang-undang ITE, saya juga telah menfitnah orang lain gitu. Namun apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang memang bisa saya pertanggungjawabkan. Bang, klarifikasi Bang, Aceh Indonesia bukan Aceh ya Indonesia sekarang. Dari Sabang sampai Merauke, Sabang kan di Aceh. Terima kasih sudah bertanya. Saya juga menjawab walaupun di luar topik. Alhamdulillah teman-teman, saya sangat senang kalau misalnya orang yang saya bahas itu gentleman ya, memberikan tanggapan, atau kalau mungkin statement saya ini salah, diberikan pencerahan lagi atau dijelaskan lagi secara detail sehingga kita semua paham begitu. Saya juga menantang untuk memang diberikan klarifikasi. Tetapi dulu pernah saya memberikan komentar untuk Ibu Ningsih Tinampi dan beliau memberikan klarifikasi walaupun dihapus lagi dan saya reupload video beliau. Walaupun yang muncul di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu adalah paranormal yang lain yang seolah-olah mengkritik. Ada beberapa paranormal yang mengkritik Ibu Ningsih tidak digubris. Ya, tidak digubris, tetapi ketika TIJ kritik langsung digubris karena beliau memang ingin memberikan pemahaman, walaupun pemahaman beliau juga ngawur, makin ngawur. Nah, ya, ketika ada Rasulullah di situ, ini itu segala macam, bisa diundang malaikat, bisa diperintah-perintah, nonsen, tidak ada dalam syariat seperti itu. Oh, tidak ada dalam syariat, TIJ nggak tahu ilmu hakikat. Hakikat mana yang mengatakan itu? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita ketika memberikan tausiah, apalagi yang berkenaan dengan ruqyah ya, berkenaan dengan jin atau alam lain, jangan kasih pemahaman yang menyesatkan masyarakat. Ya, kalau memang tidak tahu, diam saja, jangan main ke situ. Kalau dukun ya dukun, kalau ustadz ya ustadz, kasih dalil-dalil. Nah, kalau dalam syariat ya dipaksakan untuk menjadi dukun itu nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, nggak bisa. Dia terpisah. Ilmu dukun dengan ilmu Allah, ilmu perdukunan dengan ilmu syariat, itu beda saudaraku. Tidak sama. Nah, maksudnya dukun-dukun yang gitu ya. Kalau iya, saya ulangi sekali lagi, kalau orang Indonesia kita bilang dukun, itu yang kebayang dekil, gondrong, pakai baju Jawa garis-garis itu, baju apa namanya? Pakai belangkon, pakai keris, bukan. Sekarang udah pakai jas, naik mobil mentereng, ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang fans fanatiknya Ustadz Dukun Danu, ya boleh, sama saya boleh. Kita buktikan. Mau kanuragan boleh, mau kita berhujah secara dalil juga boleh. Baik dalil akal maupun apapun yang kalian mau.
Saya sudah menyiapkan itu. Ya. Kalau ngirim pengacara lain lagi pembahasannya. Biasanya orang sakti, gentleman, apalagi orang setua itu tentunya sudah matang pemikirannya, pasti akan mau menggubris video ini, akan mau memberikan klarifikasi atau menelpon, wawancara, ngobrol langsung. Mungkin karena terlalu terkenal nggak mau seperti itu, sama aja dobol. Karena orang dobol itu ketika disudutkan dia akan mengambil sikap untuk diam. Siapa lo? Kan pasti begitu. Nah, merasa diri tinggi, merasa diri sudah mendapatkan angin, udah di atas angin begitu ya. Tapi kalau orang yang bijak itu siapapun pasti akan diladeni, walaupun petani seperti saya yang dekil ini, yang jarang ganti baju, itu pasti akan diladeni. Tapi biasanya nggak mau diladeni, kenapa? Takut. Biasanya yang meladeni TIJ makin lama, makin kesini, makin kebongkar. Biasanya seperti itu, bukan sombong, angkuh sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda dukun dengan orang pintar. Oh, dukun itu masih dalam konteks luas, teman-teman ya. Itu masih dalam makna umum. Dukun itu adalah ahli dalam pengobatan. Kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Arab, tabib. Mungkin seperti itu. Tetapi kalau orang pintar itu, orang pintar ya, bukan orang pinter. Orang pintar dengan orang pinter beda. Orang pintar itu orang yang menguasai ilmu kebatinan yang ya seputar jin dan khodam sejenisnya lah. Yang pakai asap mengasapkan, yang pakai tumbal-tumbalan atau apa segala macam. Nah, jadi seperti itu. Orang pintar itu ada, banyak yang dobol juga orang pintar, teman-teman. Dobol, menipu biasanya. Orang pintar itu ada karena banyaknya orang-orang bodoh yang percaya terhadap orang pintar ini. Kalau nggak ada orang bodoh yang percaya kepada dia, maka dobolnya nggak akan laku. Nah, jadi seperti itu, saudaraku. Kalau dukun itu masih luas sekali maknanya. Jadi pengobatan patah tulang, ada juga orang dulu menamakannya dengan dukun. Dukun patah namanya, dukun pijat. Nah, kemudian dukun apa lagi? Dukun beranak. Dobol, bukan dogol, dobol. Dobol itu apa? Entah, saya juga nggak tahu. Tetapi saya tahu apa makna secara umum ya. Kalau dobol itu dinisbatkan untuk sesuatu yang memang konyol. Kalam itu apa, Bang? Kalam itu pulpen, alat untuk menulis, namanya kalam. Tetapi kolam lain lagi artinya. Pakai kof, kalau pakai k itu pulpen artinya. Secara bahasa. Apalagi? Ini sambil santai teman-teman ya. Mohon maaf saya merokok. Daripada saya bakar kemenyan, lebih bagus saya bakar tembakau. Ya, dobol itu bisa diartikan bohong juga benar. Rukok siba, siap. Siba rukok tu. Nyoh namanya masih yang perkaranya. Jadi bagi siapapun yang kenal dengan Dukun Danu, silahkan sampaikan video ini kepada beliau. Saya pingin sekali untuk bukan mendompleng popularitas, saya nggak perlu popularitas yang seperti itu. Saya hanya ingin klarifikasi dari beliau tentang beberapa pernyataan beliau yang membingungkan bagi yang bingung. Kalau saya tidak bingung, saya hanya mengambil kesimpulan dari kata-kata beliau tersebut. Kalau saya salah dalam mengambil kesimpulan, salah sendiri. Kenapa buat seperti itu? Kenapa berucap seperti itu? Kalau salah segera klarifikasi, jangan malu seperti Idris. Orang bijak itu pasti akan mengklarifikasi apabila ada tutur atau ucapan yang salah. Ya.
Saya dari dulu belum ada yang mau ngelawan, ya kan. Saking bodohnya orang, teman-teman. Saya buat drama sama Mama Skaryo dulu. Dulu saya pernah ikut-ikutan double juga sama Mama Skaryo, ya. Itu rambut saya, bukan. Kelompok Mama Skaryo juga di video di YouTube-nya Mama Skaryo sama Mbah Blangkon. Rambut saya dipotong pun banyak yang percaya rambut saya berhasil dipotong. Mana ada. Saya hanya memastikan bahwa yang mereka lakukan itu hiburan beneran atau memang beneran, bukan hiburan. Itu malamnya saya bolongin kain hitam, seolah-olah bajunya Mbah Blangkon, dan tiba-tiba paginya Mbak Gayung bersambut, Mbah Blangkonnya bajunya dibolongin. Oh, berarti ini bener mau merespon. Oh, ternyata memang double, teman-teman, ya. Dan itu sebagai pembuktian aja dari kata-kata Mama Skaryo bahwa 80% yang Mama Skaryo lakukan adalah lelucon. Coba teman-teman kalau mau bertanya seputar tema kita malam ini, ya, seputar judul kita malam ini, seputar topik kita malam ini. Kalau memang mau bertanya, kalau memang, bukan berarti ketika saya mempersilahkan bertanya saya bisa menjawab semua, bukan berarti seperti itu. Kalau memang sanggup saya menjawabnya, saya akan menjawabnya. Yang jadi pertanyaan saya sendiri, apakah Ustadz Danu mau menjawabnya? Saya tidak mau mengambil kesimpulan bahwa beliau tidak akan menjawabnya. Benar, itu nggak usah curiga. Kan di video saya sama Mbah Blangkon itu selalu saya ulang-ulang, kalau kalian suka dengan permainan, maka malam ini atau di kesempatan kali ini saya akan membuat permainan. Di situ saya jujur, tidak bohong. Kalau kalian suka dengan lelucon, maka hari ini saya ikut-ikutan main lelucon juga. Kan saya buat seperti itu. Bahkan pada saat Bukhul itu terbang ke saya itu kan saya juga menjelaskan di situ bahwa ini cuma main-main. Salah sendiri, baperan. Jadi untuk mengukur kedobolan itu harus masuk ke dalam sistem. Nah, jadi ini yang saya bahas ini bukan orang sembarangan menurut kalian. Menurut saya, ya, semua manusia itu sama. Nggak ada sakti-saktinya, nggak ada saktian-saktiannya. Karena kesaktian yang sebenarnya itu, bahkan manusia tersebut pun kadang-kadang dia sendiri nggak tahu. Kalau dia punya kelebihan, kalau dia punya apa ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah, misalnya kayak karomah, kayak yang namanya maunah dan segala macam, ya. Karena pertolongan Allah itu tanpa kita sadari, teman-teman. Makanya kita harus menjadi orang yang bersyukur, teman-teman. Kita hanya selama ini menganggap bahwa itu adalah keuntungan dan terjadi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tetapi itu adalah memang murni pertolongan Allah. Misalnya kita terhindar dari kecelakaan di jalan, misalnya. Terhindar dari mara bahaya mungkin di dalam kehidupan kita. Kita jangan mengkaitkan bahwa itu adalah kesaktian kita bisa menghindar ini itu segala macam. Tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah pertolongan Allah. Dengan cara apapun Allah menolong kita, ya kita bersyukur. Jangan kufur. Ya, intinya semua milik Allah, benar, Bang. Benar, setuju. Kadang ada yang membuat statement atau pernyataan semua kebenaran hanya milik Allah. Kan kita tidak boleh seperti itu juga, teman-teman. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki semuanya, untuk mengajarkan kita tentang kebenaran, saudaraku. Kalau kita serahkan semua kebenaran hanya milik Allah, jadi kita nggak punya hak gitu. Bukan begitu cara berpikir, saudaraku. Bisa opo kamu, ya udah buktikan bisa opo koe, koe saya.
Gimana? Saya sebenarnya menunggu orang-orang yang katanya sebagai pendukung Ustadz lagi, dukun ya, dukun Danu, yang selalu misalnya kalau ada yang mengkritik Danu, mereka turun gitu, turun tangan. Ini saya mau mereka turun. Menghujah bersama saya juga boleh, adu ilmu juga boleh. Ilmu apa ya? Ilmu fisika atau metafisika juga boleh. Pokoknya berhati-hatilah dengan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Yang mungkin menurut kita itu keanehan atau keganjilan, yang menurut kita adalah kelebihan. Hati-hati, apalagi mempercayai orang-orang yang katanya indigo. Saudaraku, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah, juga pendapat para ulama yang ditulis melalui kitab-kitabnya. Maka pelajari itu, supaya kita terhindar dari pembodohan, supaya kita terhindar dari kebodohan. Belajar supaya cerdas. Saya mengingatkan kalian seperti saya juga mengingatkan diri saya bahwa kita butuh belajar. Dan di sini ketika saya mengingatkan dengan nada yang sedikit naik, dengan ritme yang mungkin menurut kalian adalah kasar, saya meminta maaf untuk itu. Tetapi di sini saya tidak pernah ada sedikit pun kesombongan atau iri dan juga apalagi dengki ya, dengki terhadap orang, tidak. Tetapi saya melihat fenomena di Indonesia ini parah, teman-teman. Parah sekali. Ada orang yang bisa menggandakan uang. Ada orang yang bisa mewawancarai orang yang sudah mati. Semua terkonsep untuk menipu, untuk menghasilkan pundi-pundi uang untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi. Ada yang mengaku-ngaku bisa lihat ini, bisa lihat itu, mata batinnya kebuka ini, itu, segala macam. Banyak sekali. Tetapi hampir kebanyakan bohong, teman-teman. Dusta. Bukan kebenaran yang tersampaikan, tetapi kedustaan. Supaya dikagumi, supaya disanjung-sanjung, supaya dianggap hebat, supaya dianggap luar biasa. Jadi kalau semua ini kita biarkan, saudaraku, semua hal ini kita biarkan, apalagi dunia perdukunan yang mulai berkamuflase seolah-olah pesantren, seolah-olah ustadz, seolah-olah bahkan ada yang penggemarnya atau orang-orang yang fansnya, ya boleh dikatakan seperti itu, menganggap mereka ulama. Sehingga nanti kita akan susah membedakan yang mana ulama, yang mana dukun. Makalah. Ya, makalah juga boleh kita buat makalah tentang ini, teman-teman. Kalau ada yang ingin buat makalah tentang hal ini, fenomena yang terjadi di Indonesia bukan cuma hari ini sudah dari zaman dulu, saudaraku. Dari zaman dulu sudah ada penipuan seperti ini, pembodohan seperti ini. Dari zaman dulu sudah ada. Cuman sekarang mereka lebih leluasa. Saya ulangi lagi ya, mereka lebih leluasa dengan adanya teknologi seperti saat sekarang ini. Bisa nge-YouTube, bisa nge-Instagram, pokoknya sosial media dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan atau memproklamirkan atau memperkenalkan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Sehingga ada dari masyarakat kita takut sama dukun, takut sama gus-gus YouTube, takut sama ustadz-ustadz yang muncul di TV, takut. Ustadz itu bukan sesuatu yang ditakuti. Ya. Kalau saya nggak takut sama manusia, teman-teman. Jangankan yang makan nasi, yang makan cabai sama makan besi juga saya tidak takut. Kita tidak boleh menakuti sesuatu itu secara berlebihan, teman-teman. Mau berantas kok modal bacotan. Kalau bacotan saja bisa menggetarkan tangan-tangan mereka,
Apalagi kalau saya turun tangan, teman-teman kan. Nah, kalau bacot saya masih mampu menembus ruang hati saudara-saudaraku yang memang masih peka terhadap kebenaran. Untuk apa pakai tangan? Toh buktinya banyak yang berhasil. Cuman kalian tidak bisa melihat hasilnya. Kenapa? Karena kalian hanya bisa melihat sesuatu yang tertutup. Misalnya jin. Kebiasaan lihat jin, nggak bisa lihat lagi kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan sering-sering lihat jin. Baca Quran. Baca tafsir-tafsir, datang ke ke pengajian. Ini datang ke tempat perdukunan. Jadi hati kita dan mata juga telinga kita tertutup, juga pikiran kita tertutup oleh jin. Terakhir ya bersihin rumah, pagar rumah pakai paku. 40 juta nggak apa-apa, yang penting rumah aman. Ya. Ini kalau dibiarkan suatu saat itu dukun itu akan melambung. Ketika kita mau berbicara tentang kebenaran agama syariat tentunya, kamu nggak tahu sih, ilmumu nggak sampai ke situ. Ternyata di sana sulap. Ayolah kita kembali kepada jalan yang benar. Subscribermu berapa? Itu saat-saat yang paling berbahaya dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, jadi saya sering mengumandangkan bahwa apa takut? Mati tanam. Untuk kebaikan kita nggak boleh takut. Untuk kebenaran kita nggak boleh takut, saudaraku. Nggak boleh takut. Apalagi untuk rezeki. Banyak teman-teman yang takut. Makan apa besok, ini itu segala macam. Nggak usah takut. Allah telah membelah mulut kita. Telah diberikan lubang di mulut. Pasti makanannya sudah disediakan. Tentunya kita mendapatkan melalui ikhtiar. Jangan takut. Biasanya itu yang takut itu orang kaya, teman-teman. Takut miskin. Kalau orang miskin kayak TIJ itu berani. Saya nggak takut kalau seandainya saya kaya tiba-tiba. Saya nggak takut, teman-teman. Tetapi kalau orang kaya, miskin tiba-tiba, takut dia. Takut dia. Percaya takut. Kebanyakan takut. Takut miskin. Untuk apa takut miskin? Sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya. Ngomong sulit, bukan ngomongnya sulit. Pendengarannya yang sulit, penalarannya juga sulit. Maka sering-seringlah bergaul. Jangan dengan kalangan kita saja. Salam juga buat teman-teman semuanya. Salam persaudaraan dari Aceh. Oralandep ya. Makanya sering-sering belajar ilmu kebal sehingga kebal suara juga, bukan cuma kebal senjata tajam ya. Kebal terhadap kebenaran. Kebenaran itu tidak akan bisa lagi menembus relung hati kalian. Nah, pokoknya dukun ini sangat berbahaya, apalagi dukun palsu. Kalau nggak nipu ya cabul. Oralandep. Jadi tolonglah teman-teman, saudaraku semuanya, mari kita jaga diri, jaga keluarga-keluarga kita, jangan sampai tergiur oleh rayuan-rayuan. Karena dukun ini ada beberapa model. Kalau dukun palsu memang sama sekali tidak punya peliharaan jin atau segala macam itu, mereka menggunakan sulap-sulap untuk menarik kita. Tetapi yang menggunakan ilmu-ilmu hitam itu, ilmu-ilmu sihir, mereka bisa mempengaruhi kita melalui sihir. Sehingga kita menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena kita tersihir oleh mereka. Berhati-hati. Berhati-hati. Apalagi membawa barang-barang dari dukun ke rumah. Jimat-jimat dari dukun ke rumah. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Kenapa saya mengatakan hati-hati? Karena sarana yang kalian dapatkan dari dukun itu akan mendatangkan jin dan setan-setan ke rumah kalian. Apapun itu bentuknya. Pembersihan rumah, apalagi segala macam itu. Perbanyak baca Al-Quran dalam rumah. Jangan buat rumah kita seperti kuburan. Sepi viewer TJ nggak masalah.
Sepi viewer kita nggak masalah, tapi sepi subscriber nggak masalah, tapi rumah kita jangan sepi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Ini untuk saudaraku yang seiman dan seagama saudaraku. Ya, katanya turun gunung, Ndrong udah sering turun gunung, naik turun gunung, sering. Karena rumah saya di atas bukit, turun, naik, blok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara dukun banyak umat imannya dibelok-belokin. Ya bener lah, namanya juga setan teman-teman. Baik dukun asli ataupun dukun dobol, itu sama-sama merugikan. Ngomong kayak ember bocor. Kalau Anda, saya pastikan orang model Anda, saya ajak ngomong bersama saya, pasti Anda ngomongnya kayak kaleng kepijak sama TIJ. Oke lah teman-teman dan saudaraku semuanya, semoga kita semua terselamatkan. Hati-hati, hati-hati, ya. Dan jangan lupa video ini disampaikan kepada Dukun Danu. Kalau tidak mau turun sendiri, boleh turunkan anak buahnya. Saya mau melihat. Ini bukan kesaktian, cuman gini aja ngelap keringat, biar modif sedikit teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.